Donald Trump akhirnya benar-benar kecewa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyatakan bahwa sudah saatnya untuk mulai memberikan tekanan nyata kepada Kremlin. Sumber di Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat telah mengambil keputusan untuk menyita kapal tanker Rusia dari armada bayangan, serta menyetujui pengajuan rancangan undang-undang tentang sanksi yang menghancurkan. Setelah semakin kecewa dengan Vladimir Putin dan mulai menganggapnya sebagai hambatan utama untuk mengakhiri perang di Ukraina, pihak Trump menyatakan bahwa Putin tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan untuk bernegosiasi. Presiden Amerika Serikat memilih beralih ke tekanan. Trump juga menyatakan tidak keberatan Amerika Serikat ikut dalam sistem pertahanan Ukraina di masa depan, bahkan mempertimbangkan pengiriman pasukan demi keamanan. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron hari ini mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan pemerintah, komando militer, dan parlemen negara tersebut, di mana mereka membahas pengiriman pasukan Prancis ke Ukraina setelah perang berakhir. Pada saat yang sama, diketahui bahwa Presiden Ukraina dan Amerika Serikat, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berencana menandatangani perjanjian tentang kemakmuran dan pemulihan pasca perang Ukraina senilai $800 miliar selama Forum Ekonomi Dunia di Davos yang akan berlangsung dari 19 hingga 23 Januari. Zelensky menyatakan menunggu jawaban Kremlin soal rencana perdamaian itu hingga akhir Januari. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas dan mendalami topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Beri suka pada episode ini dan silakan tulis komentar Anda di bawah video ini. Ini sangat membantu promosi konten di YouTube dan saya sangat berterima kasih. Jangan lupa juga berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi. Jadi, The Telegraph menulis Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menyita kapal tanker Rusia dari armada minyak bayangan, juga menyetujui pengajuan rancangan undang-undang tentang sanksi yang menghancurkan di Kongres Amerika Serikat setelah ia semakin kecewa dengan diktator Rusia Vladimir Putin dan mulai menganggap dialah hambatan utama untuk mengakhiri perang di Ukraina. Menurut narasumber media tersebut, langkah-langkah Gedung Putih ini merupakan sinyal kepada Moskow bahwa waktu untuk mencari solusi damai semakin singkat karena pemerintahan Trump percaya bahwa Putin sengaja memperlambat proses negosiasi. Salah satu sumber yang dekat dengan lingkaran terdekat Trump menggambarkan pendekatannya sebagai tongkat dan wortel, sambil mencatat bahwa pada dasarnya wortelnya sudah habis. Sumber lain menekankan taktik Rusia 2 langkah maju, 1 langkah mundur makin membuat Trump frustrasi. Putin. Di masa lalu, Trump sering berbicara tentang Putin dengan nada positif dan menyalahkan Ukraina atas berlarut-larutnya perang. Namun sekarang, pandangan pemerintahannya secara bertahap mulai sejalan dengan posisi sekutu Eropa yang menganggap bahwa Moskwa sengaja mengulur waktu dan tidak berniat benar-benar mengakhiri perang. Nah, dan inilah yang paling penting dan menarik bagi Ukraina. Seperti yang ditulis oleh The Telegraph, Washington semakin sering menghadapi situasi di mana Rusia menunjukkan kesiapan untuk bernegosiasi. Tetapi ketika membahas poin-poin tertentu, mereka justru memperketat posisi atau sementara waktu keluar dari perundingan. Sementara itu, Ukraina lebih cenderung berkompromi. Pernyataan Trump soal keyakinannya pada niat damai Putin memicu kekhawatiran di antara mitra Eropa Kiev. Di Eropa, mereka menunjukkan bahwa setelah kontak hangat antara Trump dan Putin, seringkali terjadi serangan roket dan drone terhadap infrastruktur sipil Ukraina. Dalam konteks ini, pola pikir pemerintahan Trump menjadi lebih dekat dengan pandangan Eropa tentang konflik tersebut dibandingkan sebelumnya. Kekejaman Putin yang terus-menerus, perilakunya yang keji, dan permainannya tidak luput dari perhatian pemerintahan Gedung Putih. Nah, begitulah. Donald Trump sendiri sehari sebelumnya setelah penangkapan kapal tanker lain dari armada bayangan Rusia menyatakan kutipannya, "Kami menangkap kapal Rusia, ya semacam kapal setengah Rusia, dan Rusia memutuskan untuk tidak melindunginya dari kami." Itu adalah langkah yang serius. Selain itu, Donald Trump memberikan lampu hijau untuk rancangan undang-undang baru tentang sanksi yang menghancurkan yang penulisnya adalah senator dari Partai Republik Lindsey Graham. Sebagai pengingat, inisiatif ini mengusulkan penerapan bea masuk sebesar 500, lebih tepatnya hingga 500% untuk impor dari negara-negara yang membeli energi dan bahan mentah Rusia. Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan jadi pemeran utama dalam kemungkinan dukungan militer ke Ukraina jika Rusia kembali menginvasi. Namun, jangan cepat simpulkan.
Donald Trump menyatakan bahwa tanggung jawab utama harus diemban oleh sekutu-sekutu Eropa, namun Amerika Serikat juga tidak menolak untuk terlibat. Donald Trump menegaskan bahwa sebenarnya dia tidak keberatan jika Amerika Serikat ikut serta dalam sistem pertahanan Ukraina di masa depan. Namun, hal itu hanya karena menurutnya tidak ada risiko invasi ulang dari Rusia. Kutipan, saya sangat yakin bahwa orang Rusia tidak akan melakukan invasi lagi, kalau tidak saya tidak akan setuju dengan hal itu. Pada 7 Januari, The Times melaporkan London dan Paris siap mengirim 15.000 personel militer ke Ukraina sebagai bagian dari koalisi negara-negara yang bersedia. Pasukan ini diperkirakan akan mengawasi kepatuhan pada perjanjian damai yang mungkin terjadi. Terkait hal ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan pemerintah, komando militer, dan parlemen negara tersebut di mana dibahas pengiriman pasukan Prancis ke Ukraina setelah perang berakhir, dan seperti yang dicatat, secara umum tidak ada yang menentang gagasan ini. Di antara para peserta terdapat Perdana Menteri Sebastian Lecornu, Menteri Pertahanan Catherine Whitner, Kepala Staf Jenderal Fabien Mondon, serta pimpinan Majelis Nasional dan Senat. Menariknya, selama diskusi, beberapa peserta mempertimbangkan koalisi negara-negara yang bersedia sebagai alternatif yang mungkin untuk NATO B.O.L. Koalisi ini tak hanya soal Ukraina. Pada bulan Januari, surat kabar The Times melaporkan bahwa orang Rusia tidak akan menyerbu. Diasumsikan bahwa orang Rusia tidak akan menyerbu Ukraina. Perang lagi. Saya ingatkan, Prancis pernah keluar dari NATO, memperoleh senjata nuklir, lalu kembali lagi. Nah, itu sudah menjadi topik tersendiri, dan saya juga ingin menyoroti satu berita lagi. Presiden Ukraina dan Amerika Serikat Volodymyr Zelensky dan Donald Trump bisa saja menandatangani perjanjian tentang kemakmuran dan pemulihan pasca perang Ukraina senilai sekitar 800 miliar dolar selama Forum Ekonomi Dunia di Davos yang akan berlangsung dari 19 hingga 23 Januari. Hal ini dilaporkan oleh The Telegraph. Dan menurut data dari media tersebut, awalnya Volodymyr Zelensky berharap bisa berkunjung ke Gedung Putih pada minggu depan untuk menyelesaikan pembahasan baik rencana ekonomi maupun perjanjian tentang jaminan keamanan pasca perang. Namun, sekutu Eropa Ukraina dari koalisi negara-negara yang bersedia telah membujuk Zelensky untuk tidak melakukan perjalanan ke Washington dan menyarankan agar pertemuan dengan Trump diadakan di Forum Ekonomi Dunia. The Telegraph melaporkan pejabat Uni Eropa mendesak Zelensky agar tidak memaksakan dialog langsung dengan Presiden Amerika Serikat. Di Brussel, diyakini bahwa pada tahap ini Trump secara umum mendukung keinginan sekutu Eropa untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang menguntungkan Kiev. Rencana kemakmuran, demikian sebutannya, yang sedang dibicarakan mengusulkan untuk menarik sekitar 800 miliar dolar dalam 10 tahun guna membangun kembali Ukraina dan memulai kembali perekonomian Ukraina. Media itu menulis, Kiev berharap tawaran kepada Amerika Serikat untuk ikut pemulihan pasca perang, terutama proyek yang menarik bagi Trump, bisa meningkatkan kesiapan Washington memberi jaminan keamanan yang andal untuk Ukraina. Jadi, jika orang Amerika menanamkan modal ke dalam ekonomi, menginvestasikan uang mereka, maka mereka juga akan ingin melindunginya. Dasar dari potensi kesepakatan ini adalah perjanjian tentang mineral yang memberikan investor Amerika akses istimewa ke proyek pertambangan di Ukraina di masa depan. Utusan khusus Trump, Stephen Witkoff, menyebut perjanjian ini sebagai elemen kunci. Dan dalam konteks ini, Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dia sedang mendiskusikan dengan Washington kemungkinan membuat perjanjian perdagangan bebas dengan tarif nol yang bisa menjadi bagian dari rencana besar pemulihan ekonomi Ukraina. Dia menekankan bahwa model yang diusulkan mencakup penghapusan bea masuk dalam perdagangan dengan Amerika Serikat dan dapat diterapkan pada beberapa wilayah yang sudah berkembang secara industri. Selain itu, Zelensky menyampaikan bahwa Kiev sedang mempertimbangkan ide yang diajukan oleh Washington untuk membentuk zona ekonomi bebas lokal di sepanjang garis demarkasi potensial setelah kemungkinan gencatan senjata. Zelensky menggambarkan opsi ini sebagai format yang rumit namun adil, yang menurutnya dapat menjadi solusi kompromi dan memungkinkan kehidupan normal di beberapa wilayah Donbas. Namun, ini adalah persoalan terpisah yang masih perlu dibahas secara mendalam.
Saya akhiri pembahasan di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja kanal YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis dukung kanal Alexei Peci. Silakan pilih format dukungan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.